Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Ya ayyuhal hadirun usikum wa iyaya bittaqwallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fi kitabil aziz, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza qadaytum manasikakum fazkurullah kazikrikum aba'akum aw asyadda zikra. Wa minan nas may yaqulu rabbana atina fid dunya wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Al-ayah. Hadirin sidang Jumat rahimahullah. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa Jumat ini kita masih diberikan kekuatan, kesehatan, kesempatan untuk dapat melaksanakan ibadah sholat Jumat berjamaah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa mencurahkan rahmat, barokah, maghfirah, ridha kepada kita sekalian. Amin ya rabbal alamin. Hadirin sidang Jumat rahimahullah, saat-saat ini adalah saat-saat jamaah haji saudara-saudara kita menyelesaikan rangkaian ibadah hajinya. Bagian malah sudah mulai akan kembali ke tanah air. Insyaallah Lembaga Haji Muhammadiyah Mujahidin ini pun hari Ahad besok sudah tiba di masjid ini. Mudah-mudahan seluruh rangkaian hajinya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dapat derajat mabrur. Kita turut bahagia, turut gembira atas kegembiraan saudara-saudara kita. Mudah-mudahan kegembiraan kita atas kebahagiaan saudara kita menjadi wasilah Allah menggembirakan, membahagiakan kita juga sebagai hambanya yang patut diangkat derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin jamaah rahimahullah, tentu doa kita mabrur, makbul, doa-doanya dikabul dan hajinya mabrur. Lalu jadikan itu sebagai jalan menuju jannah. Hajjul mabrur laisa lahu jazaun ilal jannah. Haji yang mabrur itu yang pas jazanya, pahalanya adalah jannah. Pergi jauh ke Baitullah, pulang ke tanah air, kembali ke Jannatul Naim. Saya kira ini harapan kita semua.
Dalam ayat yang Hati bacakan tadi sebagai mukadimah khutbah adalah penegasan Allah tentang apa yang mesti dilakukan pasca haji. Wa idza qadaitum manasikakum fazkurullah kazikrikum abaakum aw asyadda dzikra. Jadi kalau sudah selesai manasik itu kembalinya harus banyak berzikir, lebih banyak mengingat Allah. Jauh-jauh saja kita ke Baitullah didatangi, maka setelah kembali harus banyak mengingat Allah. Seperti kalau dalam ayat ini disebut mengingat orang-orang tuamu. Jadi orang dekat kita itu kita ingat. Awasyada zikra, atau lebih kuat lagi zikirnya, ingatnya. Jadi ini adalah amanat Allah Subhanahu wa taala, bahwa kalau sudah kembali dari pelaksanaan seluruh rangkaian ibadah harus banyak berzikir, mengingat Allah Subhanahu wa taala. Faminan nas mayaqulu rabbana atina fid dunya wa malahu fil akhirati min khalaq. Setelah amanat itu dinyatakan, digambarkan tentang karakter insan, yaitu faminan nas mayaqulu rabbana atina fid dunya. Di antara manusia itu, dan itu kebanyakannya, yang doanya itu adalah ya Allah berikanlah kebahagiaan dunia. Jadi orientasi kebanyakan insan adalah dunia. Termasuk doa-doa itu didominasi oleh kebutuhan dunia. Begitu Allah tegaskan. Maka tidak sedikit juga jamaah haji yang doanya dunia. Oleh karena itu Allah tegaskan, wa malahu fil akhirati min khalaq. Nanti urusan akhiratnya tidak dapat. Dia minta dunia, Allah kabulkan kehendak dan keinginan dunianya itu, tapi akhirat tidak akan dapat. Wa malahu fil akhirati min khalaq. Wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Tapi di antara mereka diseleksi lagi oleh Allah melalui kalimatnya ini, wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Yaitu yang berdoanya bukan hanya kebahagiaan dunia, tapi juga kebahagiaan akhirat. Bahkan ingin dijauhkan dari api neraka jahanam. Inilah doa yang semestinya dilakukan oleh jamaah haji, dan ini juga doa yang semestinya dilakukan oleh mereka yang tidak berhaji, yaitu doa kebahagiaan dunia, kebahagiaan akhirat, dan jauh dari api neraka jahanam. Mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya yang berdoa dengan baik dan utuh seperti ini. Dan itu juga dalam konteks haji menjadi doa wajib tanda kutip ketika melaksanakan tawaf. Dari rukun Yamani menuju ke rukun Aswadi, maka doanya seluruh jamaah itu Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Untuk mengingatkan inilah doa yang semestinya dilakukan oleh insan mukmin, mereka yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Waktu tawaf. Tawaf itu ibadah tinggi. Tawaf itu ibadahnya malaikat. Allah bersemayam di arasy. Malaikat mengelilingi arasy sambil bertasbih. Persis ibadah tawaf mengelilingi arasy. Walaupun ada juga umat lain, ada pendeta yang asalnya Islam murtad menjadi Kristen, jadi pendeta, melecehkan ibadah haji. Termasuk
ibadah tawaf atau ritual tawaf. Apa-apaan katanya ada ibadah berputar-putar seperti itu. Itu seperti anak kecil. Dia melecehkan. Seperti juga dia melecehkan ibadah yang lain dalam konteks ritual haji, yaitu jumroh, baik aqobah, wusta maupun ula. Itu melempar-lempar batu. Apa itu katanya? Ibadah main lempar-lemparan begitu. Dia lecehkan. Dia lupa juga pada nilai tinggi daripada ibadah atau ritual seperti ini. Memang zahirnya batu yang dilempar, sejarahnya melempar gangguan syaitan. Tapi hakikinya, berlaku universalnya adalah kita pun ketika menghadapi berbagai gangguan yang ada, maka bismillahi Allahu Akbar, sebutlah dengan kalimah Allah atas nama Allah, bismillah Allahu Akbar, besarkan nama Allah. Kalau mau mengusir setan, mengecilkan setan, membuat setan tidak sukses, itu dengan takbir Allahu Akbar. Kita pun begitu ketika diganggu dalam kehidupan ini, menghadapi berbagai masalah, menghadapi berbagai problema, sebesar apapun problema, takbir Allahu Akbar, maka problema itu akan kecil dan ada solusi. Kita mampu mengatasi atas pertolongan Allah Subhanahu wa taala yang maha besar. Ini menjadi resep dari ketinggian nilai ibadah fragmen ritual jumroh itu. Jadi penistaan, pelecehan karena memang tidak paham. Walaupun tidak pantas dia melakukan itu, karena masuk ke ruang lain yang bukan domain keyakinan dirinya. Jamaah rahimakumullah, mudah-mudahan jamaah haji kita mengikuti pelaksanaan sesuai dengan sunnah Rasulullah. Karena hudhu anni manasikaku. Kemudian tahu akan historisnya, karena ibadah yang bersejarah adalah ibadah haji, dan tahu hikmah-hikmah yang dikandungnya, sehingga dengan cara itu kemakburan didapat. Mudah-mudahan jamaah kita, jamaah yang sesuai tuntunan Rasulullah, yang tahu sirah nabawiyah dan tahu hikmah-hikmah ibadah hajinya, sehingga doa-doanya makbul dan hajinya mabrur. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil hakim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi wa zikril hakim innahu huwas samiul alim. Alhamdulillah karimil wahhab arrahimit tawwab asyhadu liqab. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala memberi derajat tinggi bagi mereka yang melaksanakan ibadah haji, bahkan memakmurkan Masjidil Haram. Tinggi sekali derajatnya. Namun Allah juga membuat komparasi, perbandingan lain tentang ibadah yang lebih tinggi daripada haji dan memakmurkan Masjidil Haram. Ajaltum sikoyatal haj wa imaratal masjidil haram kaman amana billah wal yaumil akhir wa jahada fi sabilillah la yastauna indallah wallahu la yahdil qaumaz zalimin. Jadi dalam ayat ini surat At-Taubah 19 Allah membandingkan
dengan bahasa yang mempertanyakan apa sama orang yang menyelenggarakan haji, membantu haji, melaksanakan haji, wa imaratal masjidil haram, dan memakmurkan masjidil haram yang disebut tinggi tadi, dengan orang yang beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir, dan berjihad fisabilillah. Jawabannya Allah sendiri yang menyatakannya, la yastauna indallah, tidak sama di sisi Allah. Jadi ada derajat yang lebih tinggi, iman pada Allah, iman pada hari akhir, dan jihad fisabilillah. Oleh karena itu sering dalam bahasa sederhana, kalau sudah haji, had. Kalau sudah haji harus berjihad, karena itu adalah peningkatan kualitas. Jihad dalam makna peduli pada agama, mensyiarkan agama, membela agama. Karena biasanya domain kehidupan kita adalah masalah pribadi, keluarga, atau lingkungan terdekat saja. Lupa pada kewajiban keagamaan, kewajiban kepedulian kepada agama, mensyiarkan dan membelanya. Itulah jihad. Mudah-mudahan kita yang juga tidak haji kahebos oleh apa yang menjadi nilai tinggi tadi pasca haji, menjadi mujahid, menjadi pembela agama, menjadi penyiar agama dengan segala kemampuan yang ada, baik tenaga, harta, pikiran, doa, apapun yang bisa kita lakukan, sehingga Allah akan meninggikan derajat kita. Dan seperti yang haji mabrur masuk surga, kita pun sama-sama juga masuk surga dan berkumpul di Jannatun Naim kelak, insyaallah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sholaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Rabbana la tu'ahidna in nasina wa akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu ala alladziina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fangsurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la